Baik, perkenalkan nama saya Victor Gordon Sonlai, mahasiswa Sosiologi semester 5 kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar dan perilaku konsumen. Baik, langsung saja. Yang pertama kita masuk pada pengertian pasar. Pasar adalah salah satu bagian sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Jenis-jenis pasar. Pasar dibagi menjadi 5, yaitu pasar berdasarkan jenis barangnya, pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya, pasar berdasarkan luas dan ruang lingkupnya, pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan, dan pasar berdasarkan jenis transaksinya. Yang pertama, pasar berdasarkan jenis barangnya dibagi menjadi 2, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen. Pasar homogen yaitu pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contohnya pasar burung. Yang kedua, pasar heterogen merupakan pasar yang menjual berbagai jenis barang, contohnya pasar swalayan. Yang berikut masuk pada pasar waktu pelaksanaan. Yang pertama, pasar harian. Pasar ini berlangsung setiap hari. Barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari, misalnya sembako, alat mandi, dan lain sebagainya. Contohnya pasar tradisional. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar ini dibuka seminggu sekali. Pasar ini ditemui di beberapa kota. Bahkan diserap dan diizinkan nama daerah setempat, seperti pasar Jumat dan pasar Minggu. Yang berikut, pasar bulanan. Pasar ini berlangsung setiap bulan. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya, pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Yang berikut, pasar tahunan. Biasanya berlangsung di kota-kota besar di dunia. Barang yang diperjualbelikan bukan kebutuhan sehari-hari, tapi barang yang tidak dibutuhkan semua orang. Misalnya mesin fotokopi, alat percetakan, dan pameran mobil. Contohnya Pekan Raya Jakarta. Jenis-jenis pasar yang ketiga adalah pasar berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, pasar setempat. Pasar setempat adalah pasar yang berada di suatu wilayah tertentu dan pedagang atau pembeli di pasar itu merupakan warga wilayah tersebut. Barang yang diperjualbelikan masih berhubungan dengan kebutuhan pokok. Contohnya pasar Sleman dan pasar Prambanan. Yang berikut, pasar daerah. Pasar ini mirip dengan pasar setempat, tapi ruang lingkupnya lebih besar. Pasar ini cenderung melingkupi wilayah kabupaten atau kota dan provinsi. Biasanya pasar ini berukuran besar dan menjadi ikon dari daerah tersebut. Contohnya pasar Beringharjo di Yogyakarta. Yang berikut, pasar nasional. Meliputi wilayah suatu negara tertentu, contohnya seperti pasar uang dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang berikut, pasar internasional. Pasar internasional adalah jenis pasar yang pembeli dan penjualnya berasal dari seluruh dunia. Misalnya pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, dan pasar Inten di Amsterdam. Jenis pasar yang keempat adalah pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, pasar sumber daya produksi. Merupakan pasar yang diperjualbelikan barang-barang faktor produksi. Contohnya bursa tenaga kerja. Yang berikut, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang diperjualbelikan barang-barang konsumsi. Contohnya pasar tradisional.
Jenis-jenis pasar yang kelima adalah pasar berdasarkan transaksi. Yang pertama, pasar konkret, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Contohnya pasar tradisional dan swalayan. Yang berikut pasar abstrak, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung tapi tetap bisa melakukan transaksi. Contohnya toko-toko online. Yang berikut kita masuk pada fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama adalah sebagai sarana distribusi. Pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply, di mana pasar adalah berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, pembentuk harga. Pasar adalah penentu harga barang atau jasa. Itu sebabnya seringkali kita mengenal mekanisme pasar. Harga ini tidak bisa naik turun tergantung adanya permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar adalah sebagai sarana promosi atau perkenalan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasannya. Yang keempat, fungsi sosial budaya. Pasar adalah kontrak sosial secara langsung yang menjadi suatu masyarakat yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Bukan dari arsitektur fisik, pasar adalah ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Yang berikut kita masuk pada pengertian konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jenis-jenis konsumen. Yang pertama, konsumen trendsetter. Konsumen jenis ini selalu menyukai barang yang baru dan mendedikasikan diri mereka untuk menjadi bagian dari gelombang pertama yang mempunyai dan memanfaatkan teknologi terbaru. Yang kedua, konsumen follower. Konsumen follower adalah orang-orang yang terimbas dari efek konsumen trendsetter. Konsumen follower ini sering disebut dengan kelompok gelombang kedua, dan biasanya alasan mereka membeli suatu produk adalah karena gengsi. Yang ketiga, konsumen value seeker merupakan mereka yang mempunyai pendirian dan pertimbangan sendiri. Yang keempat, konsumen pemula. Konsumen pemula memiliki ciri-ciri dengan banyak bertanya. Yang kelima, konsumen curiga. Konsumen ini beranggapan bahwa penjual menjual barang gelap dengan harga gelap dengan keuntungan yang berlipat. Yang berikut masuk pada perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang pertama, respon terhadap pembeli secara rutin. Saat Anda pergi ke toko mencoba mengambil sepotong roti, kemungkinan Anda akan membeli varietas yang Anda kenal atau yang membawa label harga paling ringan. Dalam situasi ini, produk pada dasarnya dibeli tanpa pemikiran yang berarti, karena apa yang mereka beli berdasarkan tindakan secara rutin. Yang kedua, pengambilan keputusan yang terbatas. Jika Anda berada di pasar untuk membeli pakaian baru atau kursi baru yang dapat dilipat, yang dapat Anda bawa dengan mudah, Anda dapat melakukan sedikit riset pada merek. Tetapi kemungkinannya kecil. Sebagian dari Anda akan pergi dengan apa yang ada di anggaran Anda dan apa yang terlihat bagus atau paling praktis. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang luas. Bayangkan Anda mampu membeli rumah pertama kali yang ingin menetap di rumah pertama Anda ini.
Meskipun Anda belum pernah membeli rumah sebelumnya, tetapi jelas Anda memahami seberapa besar investasi dan seberapa luas keputusan pembelian tersebut. Keputusan semacam itu datang dengan resiko ekonomi yang jelas. Tetapi bagaimana perasaan Anda secara pribadi tentang pembelian? Bagaimana rekan-rekanmu akan memandangmu? Pengambilan keputusan yang luas membutuhkan penelitian terbanyak. Yang keempat, pembelian impulsif. Konsumen yang membeli suatu produk secara impulsif tanpa mengetahui mereka akan menghabiskan uang untuk barang tertentu. Tapi tiba-tiba mereka terinspirasi untuk alasan apapun dan melakukan pembelian. Pembelian impulsif tidak memerlukan perencanaan yang direncanakan secara sadar. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan dari awal. Pasar merupakan tempat atau sarana jual beli yang sangat penting. Jika berbicara tentang pasar, tentunya tidak bisa dipisahkan dari konsumen. Konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli pada kegiatan jual beli di pasar. Karena yang berperan sebagai pembeli adalah individu, maka pasti terdapat perbedaan perilaku dari konsumen-konsumen tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, perbedaan perilaku terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, respon terhadap pembeli secara rutin, pengambilan keputusan yang terbatas, pengambilan keputusan yang luas, dan pembelian impulsif. Walaupun demikian banyak perbedaan perilaku dan cara pandang konsumen, namun kegiatan jual beli pun tidak berhenti karena tuntutan kebutuhan konsumen yang semakin tinggi dan dari sisi produsen yang semakin banyak menyediakan barang dagangan. Sekian dari saya, terima kasih.